harus kumpul di sini, kita ngobrol bersama, diskusi bersama, kalau mau sambat bersama juga boleh. Sebentar lagi kita akan mulai, jadi kami ingin mengundang kepada para pengunjung yang sudah hadir, bisa langsung duduk di area tenda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Kita ngobrol santai aja ya. Salam kenal, aku Farid dari Jakarta Good Guide dan hari ini aku akan memoderatori acara community panel Bijak Memantau Isu Kota. Ini ada hubungannya kelas menengah dan juga dengan isu-isu perkotaan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di Jakarta Urban Mobility Festival 2025 yang diselenggarakan oleh ITDP Indonesia bekerja sama dengan UK PAC dan Kedutaan Besar Inggris dengan media partner ada di Jakarta Post dan Kata Data Green, kolaborator Jakarta Good Guide, Bike to Work Indonesia, Breathe Jakarta, Forum Diskusi Transportasi Jakarta, Stravenus, Greenpeace Indonesia, Bijak Memantau Kota Kita, Silang.id, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Transjakarta dan juga MRT Jakarta. Jadi kalau buat teman-teman yang baru hadir sore hari ini, jadi di sekitar Jakarta Urban Mobility Festival 2025 ini ada banyak sekali instalasi edukatif, terus kemudian juga ada games interaktif yang teman-teman bisa main menjadi wali kota sehari. Nah, ada yang bercita-cita mau jadi wali kota atau gubernur? Kakak narasumber ada nggak apa? udah godek duluan ya. Bisa jadi wali kota di situ, jadi nanti teman-teman bisa memutuskan kira-kira ada masalah nih di kotanya, terus kemudian polisi apa atau kebijakan apa yang teman-teman akan keluarkan. Dan itu seru sekali dan bisa dapat hadiah. Jadi kalau misalnya abis ini mau ikutan main, silahkan. Aku ini banyak sekali contekannya, tapi aku izin mau lihat contekan, memperkenalkan narasumber kita di sore hari ini. Yang pertama ada Kak Nea Ningtyas dari Bijak Memantau. Selamat sore Kak Nea. Kak Nea Ningtyas ini adalah Creative and Insights Lead di Think Policy. Sebelumnya ia pernah bekerja sebagai reporter di Jakarta Post dan content producer di Digital Transformation Office Pemprov Jawa Barat. Kemudian ia menyelesaikan studi master di bidang Digital Media Education di University College London. Kak Nea ini tertarik pada isu-isu new media, literasi digital dan peran media dalam pendidikan. Selamat datang Kak Nea. Udah dari jam berapa tadi di sini? Baru jam 3-an lah. Jam 3-an. Udah sempat keliling belum? Kenapa? Udah sempat keliling? Udah sempat keliling dan ada booth-nya Bijak Memantau juga. Iya, jangan lupa boleh dipromosikan booth-nya, booth Bijak Memantau ya, yang tepat di depan pintu keluar sini ya berarti ya, di pojokan. Oke, yang kedua adalah Kak Abimantra Pradana dari Kisah Kenal Kota. Abimantra Pradana adalah arsitek, perancang kota dan pendiri Ago Architects serta Sana Studio. Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun, ia fokus pada desain kota berbasis cerita, identitas budaya dan dampak sosial. Ia juga aktif sebagai dosen di Podomoro University dan penggagas Sana Kenal Kota, inisiatif yang mengangkat kembali narasi sejarah dan ruang Jakarta. Kak Bimantara meraih gelar sarjana arsitektur dari Trisakti dan magister urban design dari National University of Singapore. Selamat sore, selamat datang Kak Abi. Udah sempat keliling? Sudah ngeliat-ngeliat booth dan juga instalasi ya. Yang ketiga adalah Mas Hendro Subroto dari Bike to Work Indonesia yang juga ada booth-nya ya di samping-sampingan kita. Mas Hendro Subroto adalah social choreographer dan penggerak ekomobilitas yang aktif di berbagai inisiatif lingkungan dan komunitas. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Bike to Work Indonesia. Ia memiliki pengalaman panjang dalam menciptakan program sosial dan kampanye publik termasuk gerakan pungut sampah dan ekotransport. Sebelumnya ia juga berkarir di industri periklanan dan event serta terlibat dalam proyek pembangunan kota seperti
Jakarta International Stadium dan juga Taman Ismail Marzuki. Selamat sore Mas Hendro, selamat datang. Sudah sempat keliling-keliling? Kesasar gimana Mas Hendro? Sebentar, ini mic-nya sepertinya belum nyala. Sudah nyala belum? Maaf, aku cek. Coba aku, nah oke. Udah. Nah sudah. Ya, jadi tersasar ke? Jadi manja saya, tadi manja. Naik MRT, Oke. turun. Sebelum turun saya telepon, saya udah di MRT, terus saya kemana gitu. Diarahin, turun dulu, belok kanan. Gitu. Udah belok kanan, lurus. Nggak dikasih tahu kalau tempatnya di sini, kanan kiri. Ternyata memang salah satu tujuannya suruh keliling. Gitu. Jadi ngeliat-ngeliat dulu ya? Lihat-lihat dulu sama Oke. suruh olahraga. Katanya. Suruh olahraga, jadi jalannya kaki. agak lebih panjang ya? Iya. Oke, kalau Kania, Kak Abi naik apa kesini kalau boleh tahu nih? Karena kita lagi ngomongin mobilitas nih. Saya kebetulan naik taksi, padahal tinggalnya di Cipete, harusnya bisa naik MRT. Tapi tadi hujan. Kenapa? Karena hujan. Hujan, iya. Hujan, ya, Terus ya, di ya. jalanannya nggak ada kanopi kayak gini. Nah, Tuh. itu yang akan kita bahas ya. Benar. Jadi kebetulan tadi masih hujan, jadi harus naik taksi. Harus Sangat naik taksi, oke. Sebenarnya malu. Karena aku Karena? suka banget naik MRT. Dan hari ini Rp1 ya kalau nggak salah. Oh iya betul, hari angkutan transportasi ya, nasional Iya. ya. Oke. Kalau Kak Abi, dengar-dengar. Karena rumah dan kantor cuma 15 menit, jadi aku selalu naik MRT, jalan kaki ke sini karena cuma sekoprolan. Jadi tinggal salto 2 kali sampai sini. Memang literally skoprol berarti ya. Luar biasa. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan ngomongin tentang kelas menengah dan isu perkotaan ya. Ada banyak sekali sebenarnya isu perkotaan yang kemudian terkena di kelas menengah. Sebenarnya aku ingin membacakan dulu nih, kenapa sih kita ngomongin kelas menengah? Karena hampir semuanya. Di sini yang kelas menengah boleh tunjuk tangan. Termasuk para narasumber kita, oke, 90% kayaknya atau bahkan 100% kelas menengah. Oke, sampai yang di belakang di FOH juga merasa kelas menengah ya. Memang banyak sekali nih kalau misalnya aku melihat dari BPS ya, kelas menengah itu jumlahnya ada sekitar 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk di tahun 2024. Tapi sebenarnya tahun 2024 ini menurun. Kelas menengahnya seperti kita tahu karena kita juga sudah baca di banyak berita kalau kelas menengah ini menurun. And this is not a good thing gitu karena menurunnya kemudian ke bawahnya. Karena di tahun 2019 itu ada sekitar 57 juta atau sekitar 21% dari total penduduk tahun 2019 yang artinya adalah sekitar 9,48 juta penduduk kelas menengah kemudian turun. Nah, masih dari BPS ternyata dari seluruh kelas menengah ini ada yang bisa menebak nggak kira-kira berapa persen dari kelas menengah yang hidupnya di perkotaan? Kalau dari teman-teman narasumber kita ada yang bisa nebak nggak kira-kira berapa persen? Dari total kelas menengah tadi yang hidupnya di kota? 70? 70, tepatnya ada 72,89%. Itu asal nebak atau udah baca bagaimana nih? Hah? Ya kan sekolahnya itu. Oke, baiklah. Karena memang sudah punya pengetahuannya ya, makanya akan kita ulik-ulik nih. Oke, baik. Sebelumnya mungkin kalau misalnya work kita sudah kenal, ya, sudah lama mengadvokasi tentang isu perkotaan dari mobilitas non-motorized transport gitu ya. Sampai sekarang masih ya Mas Hendro ya, tidak putus-putus dan tidak lelah ya. Bisanya cuma itu Mas. Semangat, tetap Semangat ya. Oke, kalau dari Mas Abi juga kan aku juga tahu sana kenal kota ya, juga suka ngajak keliling-keliling. Tadi aku sempat nanya keliling Jakartanya, kalau misalnya Jakarta Good Guide biasanya cuma jalan kaki karena kita bukan runner dan guide-nya nggak ada yang kuat untuk lari. Makanya akhirnya kita cuma jalan kaki dan jalan kakinya biasanya cuma sekitar 2 kilometer nih Mas Abi. Kalau kenal kota apa berapa? Minimal 10.000 langkah atau 7 kilo. 7 kilo? Kalau jalan kaki. Kalau lari bisa sampai 7 atau 10, kalau sepeda 25 sampai 30 kilo. Satu Luar rute. biasa. Wow, boleh kita kasih tepuk tangan? 25 sampai 30. Ada yang udah pernah ikut belum? Kenal kota. Kalau boleh tahu diadainnya setiap
kapan nih? 1 bulan minimal 1 rute. Jadi kami punya rute dari paling utara Jakarta ke selatan Jakarta itu menghubungkan historical spine. Jadi kalau dijalanin semua kebayang Jakarta dari kebentuk sampai paling ujungnya itu seperti apa. Itu berarti lengkap ceritanya ya? Lengkap ceritanya. Oke, kalau misalnya di Jakarta Good Guide soalnya kita biasanya cuma fragmen-fragmen nih, kayak cuma potongan-potongan gitu kan. Berarti ya karena cuma 2 kilometer. Tapi kalau misalnya 7 kilo itu luar biasa sih. Tapi oke, karena untuk melanjutkan ke Mas Abi nih, kalau gitu aku pengen tahu. Asal muasal, ini biasanya kalau orang-orang Gen Z sekarang tuh keresahannya apa sih emang sampai akhirnya bikin Kisah Kenal Kota, mengadvokasi untuk segala macam. Kalau misalnya ngelihat Instagramnya Mas Abi itu juga biasanya selalu membahas apa yang ditemukan gitu, baik dari fasilitasnya ataupun ya fasilitas publik, transportasi umum dan segala macam. Tapi awal mulanya itu gimana sih Mas Abi? Awal mulanya sebenarnya udah pasti karena resah. Jadi berlari, berjalan, terus belusukan tuh biasanya udah nature-nya aku kayak kelebihan energi emang. Pas pandemi nggak bisa lari, nggak bisa apa, akhirnya jalan kaki bisanya, nemenin istri biar waras. Tapi kalau jalan kaki pasti aku potret bangunan, aku ceritain lagi lewat story, kayaknya semua orang tuh tertarik, oh ternyata bangunan yang dilewatin setiap hari ada ceritanya. Terus jadinya aku membaca lagi apa sih daerah yang tempat bangunan itu berdiri kaitannya dengan Jakarta, buka lagi buku-buku lama dan banyak yang nggak ada dan harus nyari ngubek-ngubek. Dan akhirnya setelah pandemi selesai dengan PD-nya mengajak teman-teman untuk jalan kaki, ternyata rame, dibikin daftar masih juga rame, dibikin bayar masih rame juga dan itu udah berjalan 4 tahun sampai sekarang. Jadi misinya satu sebenarnya, hidup di Jakarta itu nggak gampang dan kalau orang nggak diberi pilihan perspektif berbeda akan stres. Jadi simply cara kita melihat sisi lain Jakarta atau punya perspektif baru, kalau nggak positif minimal berbeda, itu dengan dijalanin. Disentuh, dicium baunya, dilihat baik buruknya. Jadi yang cacat itu menjadi sebuah experience. Itu aja sehingga orang setelah satu rute, oh ternyata kalau komplain nggak punya taman, ternyata kita ngelewatin taman. Komplain nggak bisa jalan kaki, ternyata 7 kilometer itu jalan kaki semua. Nggak bisa naik public transportation, semua rute sampai Glodok Kota Tua itu naik public transportation. Dan nggak sempurna memang, cuma dengan kita melihat perspektif berbeda, terutama ini, pemahaman kita tentang kampung kota. Pikirannya kan kumuh atau apa, setiap rute yang dilewatin kenal kota pasti lewat kampung. Sampah pun nggak ada yang ditemuin, gitu. Padahal itu di tengah kota. Jadi adalah sebuah kampanye sebenarnya, usaha untuk nyebarin, kalau aku aja bisa bahagia hidup di Jakarta, dibilang orang aneh, paling enggak masa sih nggak bisa ngeracunin 1 orang, 3 orang, dari 40 orang yang ikut setiap kali jalan. Itu aja sih. Nah berarti respons, ini kan tadi kalau Mas Abi bilang pas pertama memang jalan sendiri, terus kemudian posting di IG story, kemudian mendapatkan respons. Kalau respons dari peserta-peserta turnya yang jalan kaki atau lari atau kemudian naik sepeda, seperti apa? Dalam setiap rute itu aku membuat pesan Kesana Kenal Kota itu milik bersama. Jadi itu adalah in a way urban activism-nya sama-sama. Yang biasa 9 to 5 kerja, di hari weekend-nya itu bisa kesempatan punya teman baru dan punya kesempatan bercerita dari pengetahuan-pengetahuan yang mungkin teman-temannya lain tuh nggak dapat atau nggak sadarin. Nah, setiap orang bisa merasa spesial dan merasa dapat hal baru dan merasa bermanfaat karena mereka juga jadi storyteller. Setelah setiap rute, siapapun orangnya, mau dia fotografer, mau yang emang tadinya accountant, dia bisa menjadi pencerita. Nah jadi itulah sebenarnya yang membuat aku untuk bikin terus. Ternyata bukan cuma aku yang memiliki ini, tapi setiap orang ini, bayangin ada 40, 1 orang tuh cerita, itu baru 1 rute. 1 orang bisa punya teman berapa banyak kan? Itu sih yang membuat jalan terus. Oke, dan apa yang ditemukan selama melakukan tour dan perjalanan? Yang ditemukan bahwa Jakarta itu nggak sempurna, tapi ada harapan untuk berjalan lebih baik. Gitu. Jadi nanti bisa dilihat ada peta temuanku gitu ya. Jadi memang kita komplain Jakarta itu tidak baik, banyak polusi apa segala macam, tapi nyatanya 10 tahun terakhir rakyat itu bergerak, orang tuh bergerak di tengah kota. Mau dibilang udaranya jelek, mau dibilang nggak ada taman, tapi kita itu bergerak. Itu ada data namanya dari Strava Heatmap. Oke. Gitu. Jadi dari 2014 ketika baru mulai Car Free Day, terus 2021 setelah pandemi dilihat lagi ternyata segitu merebaknya orang berolahraga. Nah ini sampai sekarang. Jadi ini peta heat map. Jadi kalau orang lari atau olahraga akan upload. Jadi Strava tuh sosmednya
Orang lari. weekend atlet lah gitu. Oke. Nah ini data nggak ada yang punya karena cuma real time. Jadi kalau saya nggak screen capture pada saat itu nggak muncul. Jadi pas 2014 kelihatan yang merah yang berolahraga dan lari itu hanya Sumbu Utara Selatan, paling nyambung ke Tangsel. Nah bayangin lihat pas 2021 Jakarta udah berbeda, ringnya nggak cuma 2 tapi udah 3. Nah, tapi merahnya makin menyala, meskipun banyak di sana sini tuh kekurangan dan potensi untuk menyalakan lagi. Nah, 2021 itu kan transisi setelah pandemi. 2025 transisi gubernur, kita bisa lihat lagi nih, ternyata lebih menyala lagi. Gitu. Dan di sini meskipun belum merah semua, cuma ada potensi untuk bagaimana gerakan ini tuh memperlihatkan satu, rakyat itu bergerak, menikmati kota, memakai kota. Tapi itu kan dari bawah. Nah pertanyaannya nungguin infrastrukturnya benar dulu, apa rakyat kita nih bikin gerakan, ya kita harus menggunakan kota supaya dilihat demand-nya. Kebutuhan dasar jalan kaki yang nyaman, udara yang bersih, taman kota yang baik, dan ruang publik yang sehat. Jadi kalau misalnya kita nggak create demand, yang di atas juga nggak akan ngelihat urgensinya. Jadi lewat jalan kaki dan lewat bersepeda dan lewat naik public transportation, itu movement sama-sama. Supaya dilihat ini adalah urgensi kebutuhan. Disitulah kelas menengah bisa berperan, lewat jalan kaki. Oke, baik boleh kita kasih tepuk tangan, kelas menengah berperan lewat jalan kaki. Oke, nah kalau tadi lewat jalan kaki, kalau sekarang kita nanya tentang sepeda. Kalau dari Mas Hendro nih, gimana sih memang pergerakan jumlah orang yang bersepeda, terutama di kota Jakarta, mungkin dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, silakan. Kalau trennya sih kayaknya makin banyak, makin sedikit ya. Makin sedikit? Makin sedikit. Oke, mengkhawatirkan dong Mas Hendro? Ya enggak juga. Oh enggak juga, oke. Kalau dilihat keseharian, karena Bike to Work itu kan bersepeda bukan sebagai kayak komunitas gitu, yang Sabtu Minggu. Tapi gerakan di mana dia hari kerja Mas, gitu. Ya. Dari rumah ke kantor, dari rumah ke fasilitas transportasi publik, naik terus nanti naik sepeda lagi gitu. Tapi intinya sepeda sebagai moda transportasi, itu sih. Kalau dari tahun 2005 awal berdirinya Bike to Work itu rame-ramenya waktu itu gitu. Terus yang paling rame ya pas waktu pandemi kali ya gitu. Orang nggak boleh keluar tapi ternyata yang sepedaan banyak banget. Banyak, gitu. betul. Nah artinya sekarang transportasi publik ya banyak yang naik transportasi publik gitu. Yang sepedaan karena mungkin waktunya nggak bersamaan jadi kelihatan kosong jalur sepeda itu. Ya setuju. Gitu. Karena kalau rame itu pasti pas event. Kita yang sepakat dari mana ke mana gitu kan, ke Sabtu atau Minggu gitu atau di hari kerja karena momen hari nasional kita sepedaan itu bisa, itu rame. Tapi yang kita pengen itu sebenarnya pelan-pelan beralih gitu, mereka bisa menggunakan transportasi sepeda gitu sebagai mobilitas sehari-hari, jarak terukur terutama dan bisa masuk ke first mile dan last mile-nya pemerintah ya, masuk ke transportasi publik. Itu yang kita pengen. Tapi kan banyak ya handicapnya, jalurnya nggak clear lah, nggak aman. Pertama kan pengennya selamat, aman, sama nyaman gitu. Oke, tapi kan setiap tahun biasanya Pemprov itu kan bikin jalur sepeda baru ya, Betul. Mas Hendro ya. Berarti kan di situ sebenarnya ada fasilitasnya itu sebenarnya semakin panjang gitu jalur sepedanya. Atau enggak juga, justru yang setelah 5 tahun dibuka terus kemudian malah ditutup lagi ya? Itu Jakarta juga tuh terjadi. 614 km rencananya. 614 km rencana jalur sepeda di seluruh kota Jakarta. Yang sudah terrealisasi 314 gitu. Nah itu sampai sekarang, tapi kan kita juga sama-sama sering lihat gitu. Ya beberapa waktu yang kelihatan konsisten tuh hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat. Itu kita sepakat tuh teman-teman. Oh gitu? Rebo itu kumpulnya di FX Sudirman pagi. Datang ke sana jam 6, jam 8 udah habis karena udah ngejar absen gitu. Mereka sepedaan di FX Sudirman itu ada kopi, terus ada yang bawa makanan gitu. Itu kayak meeting point gitu, memang sengaja setiap Rebo. Ternyata coveragenya ke teman-teman pesepeda di Jakarta Selatan. Oke. Yang hari Kamis di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Itu juga kumpul mereka sebelum berangkat ke kantor. Sebentar salaman, minum kopi, terus ngisi kencelengan, terus mereka jalan lagi. Hari Jumat di
depan gedung Adi ya, di bawah stasiun Ciliwung. Gitu. Sama di Kota Tua gitu. Itu aja pengennya nambah gitu. Pengen nambah titik-titiknya. Balik lagi ya. Memang gimana caranya teman-teman pesepeda itu bisa mengkampanyekan dan memang dia nggak kelihatan ngenes gitu kalau sepedaan. Kalau rame-rame kan katanya happy ya di foto. Iya, betul, gitu. betul. Berterima kasihlah sama tukang foto yang banyak di jalanan sekarang gitu. Jadi kalau habis sepedaan melihat gitu ya. foto you gitu, ini ada foto gua gitu. Okay. Cuma di tag doang, nggak bisa dibeli karena mahal katanya. Tapi minimal tuh jadi bikin semangat gitu katanya. Ya. Kelihatan ya. Ya. Oke, tapi dari dulu sampai sekarang ini advokasinya berubah nggak sih Mas Hendro dari Bike to Work? Yang pasti mencoba mensterilkan jalur sepeda itu sih. Tapi kayak sulit ya? Susah. Ya dialog sudah gitu. Artinya kita nggak mau main salah-salahan, itu kewenangannya dari siapa sih gitu kan sebenarnya kan. Tapi kan memang kosong tempatnya, ya tapi kan jalur buat sepeda gitu. Oke. Gitu. Aku pengen ke teman-teman, di sini ada yang naik sepeda secara hari-hari? Boleh tunjuk tangan? Dari teman-teman Bike to Work juga ya? Itu Oke. dari Jogja itu? Yang mana yang dari Jogja? Nah itu ya, Sani. Wow, dari Jogja naik sepeda? Oh enggak Om, pas liburan. Oke, mengalami kesulitan apa kalau di jalur sepeda masnya? Di Jogja atau di Jakarta? Kemarin sempat nyobain jalur sepeda di Jakarta tuh ya. Yang di mana kalau boleh tahu? Aku daerah Jatinegara Oke. mau lempeng ke arah Menteng tuh lewat arah Salemba, Iya. Keramat tuh kadang-kadang jalur Iya. sepedanya jadi jalur baja ya. Sama Karena sama nggak jalur steril ya? cat mobil tuh. Karena nggak ada apa sih namanya barriernya ya? Kalau jalur sepeda Menteng Jatinegara situ kan? Karena mereka ngetemnya sebelah kiri. Hmm. Jadi kayak semacam tempat parkir, kan berhenti sebelah kiri gitu. Oke. Iya kan, jadi itu satu berhasil yang nanti depannya lagi, belakangnya lagi. Betul. Ya. Sebenarnya jalur Jakarta udah lumayan banyak sih Om. Iya kan. Selama memang kita masih lewat sih biasanya ya kita diem-diem aja. Tapi begitu nggak bisa lewat gitu ya. Wah, Baru ya, akan ya, ya. Artinya mungkin pemahamannya teman-teman ada yang garis keras nggak bisa ini jalan gua gitu. Nggak bisa, kamu harus pergi misalnya gitu. Ada yang misalnya dengan semangat berbagi jalan gitu ya. Udahlah nggak apa-apa lah aku lewat. Tapi kalau udah nutupin janganlah gitu. Itu bukan cuma bajai kali ya, ada parkir motor lah dan segala. Karena sebelah kiri kan rata-rata kita berhenti sebelah kiri gitu. Nah, udah. Oke, ada lagi teman-teman yang naik sepeda nggak? Yang rutin? Nggak ada. Carlos? Jangan, Apa? Jangan boleh naik Nggak. sepeda mas, jangan. Kenapa? Nanti ketagihan. Itu dia, naik sepeda nanti ketagihan. Oke, baik. Sekarang aku pengen ke Kak Nea nih kalau gitu. Kita ngomongin tentang kelas menengah nih ya, dengan segala macam permasalahannya. Tapi sebelumnya jadi pengen tahu nih, khusus buat di Jakarta mungkin ya, karena mungkin kita tidak bisa generalisasi. Kalau kelas menengah di Jakarta itu karakternya seperti apa sih? Kalau yang dari Kak Nea selama ini advokasi juga. Kita sebenarnya nggak advokasi soal kelas menengahnya, Oh iya, tapi betul. soal isu-isunya. Isu-isunya betul-betul. Jadi sebenarnya kalau karakteristik kelas menengahnya itu, kalau tadi Mas Abi menyebutkan satu hal yang kita selalu pakai sebenarnya. Kalau nggak ada demand-nya, maka di atas nggak akan ngasih supply. Nah. Dan sebenarnya yang bisa ngasih demand itu adalah kelas menengah, gitu. Kenapa? Karena kelas menengah itu yang pertama, mereka isu-isu strategis yang kita advokasi di Bijak Memantau itu akan berpengaruh kepada kehidupan mereka sehari-hari gitu. Sayangnya kelas menengah ini mungkin kurang berisik jadi demand-nya kurang kedengeran. Oke. Padahal sekecil keputusan yang kelas menengah ambil setiap harinya itu dipengaruhi sama kebijakan pemerintah. Sesimpel hari ini aku mau bangun jam berapa gitu. Itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kalau misalnya kita bangun pagi berarti kita menentukan, kita kerja berangkat mau jam berapa. Kita berangkat kerja mau jam berapa dipengaruhi sama jarak tempuh kita dari rumah ke kantor itu berapa lama. Dan itu juga tergantung modanya apa gitu. Mau naik sepeda misal, atau mau naik kendaraan pribadi, atau mau naik KRL misalnya. Itu ada trade off-nya masing-masing kan. Di tiap trade off-nya itu dipengaruhi juga sama kebijakan pemerintah. Gimana kebijakan pemerintah ngatur tata lalu lintas atau menyediakan fasilitas transportasi umum kotanya gimana gitu, atau ada jalur sepeda atau enggak kayak gitu. Itu kan nanti jarak tempuhnya berbeda-beda, trade off-nya apa,
kalau naik KRL mungkin nyampe kantor udah lusuh. Atau naik sepeda mungkin Pak, saya nggak tahu kalau nyampe ke kantor naik sepeda. Naik sepeda lebih lusuh lagi. Lebih lusuh lagi. Lebih lusuh. Tapi kan bawa ganti. Bisa Iya, benar. Mandi dulu dia. Iya. Itu kan intensional Segar. ya. Kalau Tapi lebih misalnya- ganteng jadinya. Karena Bener, mandi dulu di kantor. Mandi Iya. dulu di kantor. Kalau naik KRL mungkin gak intensional, kayak oh saya berangkat nggak mau mandi dulu gitu. Tapi mungkin udah rapi, nyampe kantor lusuh gitu kan. Kalau kita naik kendaraan pribadi di jalan kena macet gitu, mungkin tetap cantik tapi telat gitu masuk gitu kan. Jadi kayak nggak ada ceritanya kehidupan kelas menengah itu nggak dipengaruhi sama kebijakan pemerintah gitu. Inilah kenapa kelas menengah itu harus berisik memberikan demand kepada pemerintah supaya mereka memperbaiki kebijakan gitu. Oke, Ada nah pertanyaan tadi dulu. Kak Nea sempat bilang kelas menengah ini kurang berisik di media sosial kah atau untuk menuntut lah ya. Kenapa kira-kira? Padahal kan kelas menengah ini seharusnya ya atau berarti aku yang salah nih. Seharusnya mungkin lebih melek, lebih tahu, lebih aware. Baik itu kebijakan pemerintah ataupun yang menyulitkan sebenarnya buat kelas menengah itu. Benar, aku nyontek sedikit. Ya. Oke, jadi sebenarnya kelas menengah itu adalah bisa dibilang dia adalah kelas ekonomi yang paling punya kunci buat mendorong perbaikan kebijakan atau perbaikan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena satu ya dia terpelajar gitu kan kebanyakan. Nah tapi sayangnya, bentar saya lupa. Jadi saya pernah baca artikelnya Pak Chatib Basri yang dia bilang kalau kelas menengah itu adalah professional complainer, pengeluh yang profesional gitu. Jadi sebenarnya tugasnya kelas menengah itu mengeluh dan itu bagus menurut Pak Chatib Basri. Karena kalau misalnya nggak mengeluh, kita nggak mengeluh, misalnya ada kebijakan buruk, ya dia akan tetap buruk karena nggak ada yang komplain gitu. Terus, jadi karakter middle class itu dia insatiable, dia sulit untuk dibikin puas. Kenapa? Karena mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan primernya sendiri. Jadi nanti dia bukan lagi meminta need, tapi meminta want gitu. Yang need-nya udah bisa dipenuhin sendiri, tapi want-nya belum. Pak Chatib Basri itu waktu itu mengilustrasikannya, dia 40 tahun yang lalu naik bus, desek-desekan, gak ada AC, kakinya setengah di luar, dia udah alhamdulillah ada bus. Ada busnya, gitu. betul. Tapi ketika kelas menengah ini naik kelas ekonomi, orang itu akan punya aspirasi yang lebih. Pokoknya harus nyaman gitu. Alhamdulillah ada transportasi umum, tapi harus nyaman. Ada AC misalnya. Terus ada AC, nanti udah selesai, oh kurang aman buat perempuan. Harus ada section khusus perempuan kayak gitu. Dan itu bagus, itu harus dilakukan. Nah sebenarnya kenapa kurang berisik gitu ya mungkin. Pasti ada alasan-alasan tersendiri dari kelas menengah kenapa tidak berisik. Mungkin mereka punya isunya segmented gitu ya masing-masing. Jadi mungkin yang sepeda atau yang jalan kaki berbeda suara gitu. Jadi mungkin tidak bisa organize gitu. Tapi sebenarnya yang lebih mendasar lagi itu kelas menengah ini politically disengage. Bukan mereka yang tidak engage, tapi pemerintah atau pembuat kebijakan atau politisi yang nggak engage kelas menengah. Karena kelas menengah itu dia kan banyak maunya nih, high maintenance. Tapi dia political weight-nya rendah. Jumlahnya lebih sedikit daripada kelas ekonomi yang bisa dipuaskan dengan lebih mudah. Jadi yang kelas ekonominya lebih rendah, mereka politisi atau pembuat kebijakan will likely win their vote by fulfilling their basic needs. Kasih bansos aja udah bisa menang. Happy. Kalau kelas menengah susah banget Susah, gitu kan. betul. Jadi itulah yang membuat mungkin kelas menengah merasa nggak didengar juga ngapain gitu kan, makanya nggak berisik. Padahal seperti kata Mas Abi tadi, demand-nya harus ada terus supaya supply-nya ada juga gitu. Selama ini kan Bijak Memantau, teman-teman ada yang sudah follow Bijak Memantau belum? Sudah? Oke. Selama ini kalau ngelihat postingan-postingannya, impresi apa yang didapat dari teman-teman? Mungkin Kak Anggi boleh cerita? Kamu tunjuk tangan soalnya Kak Anggi, aku pengen langsung aja. Kita santai aja ya biar ngobrol aja. Iya, mungkin kalau aku follow Bijak Memantau tuh sebenarnya pengen
terarah aja sih kita mau ngomongin apa, lagi hype apa, terus aku secara apakah ini relate sama concern aku pribadi gitu. Jadi aku lebih pakai atau ngelihat platform dari Bijak Memantau tuh untuk tahu siapa sih suara-suara yang kali ini jadi keresahan udah diangkat dan sambungannya sama kebijakan tuh apa gitu. Karena dari postingan dari Bijak Memantau tuh, karena aku follow di IG gitu ya, terus dapat sense bahwa oh misalnya kayak kemarin ngebedah gitu kaitannya sama UU baru gitu. Nah itu apa, kenapa kayak gitu. Nah itu bikin juga nerjemahin apa sih yang mungkin berkorelasi dengan hidup aku gitu. Oke, jadi memang relate banget ya apa yang dibahas ya. Nah itu, karena pertanyaanku adalah bagaimana Bijak Memantau kemudian dalam membahas satu isu gitu ya, perkotaan ataupun lainnya, bagaimana supaya kemudian yang dibilang sama Anggi bisa relate sama kelas menengah atau target audiensnya Bijak Memantau? Ya, jadi kita sebenarnya ada 8 isu yang 8 isu strategis yang kita fokus. Bukan berarti yang lain nggak kita engage isunya, tapi kita lebih memprioritaskan 8 isu ini. Mungkin aku agak lupa ya, tapi ada infrastruktur dan di dalamnya transportasi dalam kota atau antar kota juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah biasanya yang pertama kan pahami isunya. Orang tuh peribahasa apa yang kayak tak kenal maka tak sayang, dan kalau ini nggak paham isu maka tak berani bersuara misalnya kayak gitu, karena ya nggak masuk aja gitu kalau mau komplain tapi gue nggak tahu mau komplain apa, masalahnya apa, dan bisa komplain ke siapa gitu, di mana bisa komplainnya. Jadi yang kita memframe isunya adalah dengan kayak gitu. Yang pertama kita bisa berangkat dari isu dan kita bisa berangkat dari undang-undang, dari peraturan kebijakan apapun lah, permen atau pergub. Nah jadi kalau berangkat dari isu, misalnya isu transportasi umum gitu, dia bakal ngaruh apa kepada kelas menengah kita gitu. Apakah kita dalam 2 tahun ke depan bakal terjebak macet karena ada galian bikin stasiun MRT dan jalur MRT, tapi di 5 tahun ke depan nggak ada lagi macet kayak gitu kan. Pokoknya relate kepada kehidupan sehari-hari kayak tadi, kita bangun apa yang akan terjadi kayak gitu, dan kebijakan itu akan berpengaruh kepada kita. Misalnya kebijakannya justru mau dihapus koridor Transjakarta kayak gitu. Itu akan yang pertama akan mempengaruhi orang yang kehidupan sehari-harinya melewati koridor tersebut kayak gitu kan. Terus kayak misalnya kita mau ini nggak boleh terjadi, gimana caranya gitu. Terus abis itu kita avenues-nya kan berbeda-beda, bisa komplainnya kemana. Yang pertama of course bisa berisik di media sosial, mungkin tag Transjakarta atau Pemprov DKI gitu kan. Bisa juga sebenarnya bisa ngomong sama anggota DPR yang mewakili dapil tempat kamu tinggal gitu. Bisa juga mungkin curhat sama ITDP gitu, gue bisa ngapain ya, atau kalian bisa bantu nggak, tolong please ini jangan sampai koridornya dihapus kayak gitu. Jadi kita kayak sebenarnya informasi-informasi yang kita kasih itu bukan knowledge kita, tapi knowledge-nya organisasi CSO ataupun organisasi apapun yang biasanya jadi pressure group buat bantuin ngarahin kebijakannya dari pemerintah. Gitu. Oke, baiklah. Jadi itu ada banyak cara sebenarnya ya buat si kelas menengah ini untuk bisa akhirnya bersuara. Oke, nah sekarang aku pengen ke Mas Abi nih. Kalau Mas Abi sendiri gimana caranya supaya si kelas menengah ini, kalau dari usaha-usaha Mas Abi ini, supaya akhirnya bisa melakukan kayak yang Mas Abi lakukan gitu. Misalnya jalan kaki, lebih mengenal kotanya atau menggunakan transportasi umum. Kesulitan-kesulitan apa sih sebenarnya supaya si kelas menengah ini mau bergerak seperti yang tadi Mas Abi tunjukin? Oke, kesulitannya satu yang mendasar, nggak punya pilihan. Pilihan buat apa? Memilih transportasi publik atau cara commute dia dari rumah ke kantor. Nggak punya pilihan untuk menjadi bahagia atau punya teman baru karena waktunya habis di jalan. Nggak punya pilihan untuk bantuin PR anak atau ngobrol sama pasangan karena nyampe rumah udah capek, udah malam, ya, dan banyak sekali. Nah, buat saya pribadi, jadi saya topinya nggak cuma, topi saya 4, nggak bundar doang gitu ya. Saya arsitek, saya menjalankan studio olahraga namanya Sana, saya menjalankan Kopi Sana sebagai wadah komunitas saya menjalankan Sana Kenal Kota tiap weekend gitu ya, hampir tiap weekend lah untuk jalan kaki, dan juga inisiator Women's 10K, lomba lari khusus perempuan. Itu hari Minggu besok di Peruri. Nah,
kalau ditanya gimana sih bisa ngerjain itu, simple. Caranya kita harus membuat hidup kita itu punya pilihan dengan membuat lebih compact. Jadi boleh lihat slide saya yang nomor 2 nggak? Jadi cara saya bersuara menjadikan cara saya hidup itu sebagai orang tuh bisa lihat, oh ini ada cara lain hidup di kota. Sehingga mungkin bisa memberikan sebuah inspirasi lain. Slide yang 15 Minute City. Jadi percaya nggak kalau misalnya saya nggak pernah relate sama macet. Jadi orang komplain macet di sosial media saya tuh nggak pernah kena. Karena saya ke kantor dan pulang ke rumah itu cuma 15 menit. Jadi berangkat kantor 15 menit, pulang ke rumah 15 menit. Saya cuma punya waktu setengah jam yang saya buang untuk commuting. Meanwhile coba kita berkaca sehari-hari ini di sini. Dari rumahnya mungkin ada yang di Cinere atau BSD tapi kantornya di Sudirman. 1,5 jam udah ke kantor, Betul. 1,5 jam pulang itu 3 jam. Jadi minimal saya punya waktu 90 menit lebih banyak buat orang lain, buat saya sendiri. Untuk apa? Baca buku, bantuin PR anak, olahraga, mikir untuk hal-hal yang di luar pekerjaan saya dan lain-lain. Jadi cara kita hidup di kota, kalau kita ubah dan kita desain, itu bisa menentukan kualitas hidup kita. Sebelum ini ada? Oh nggak masuk. Ya. Boleh buka slide lagi nggak? Di refresh, jangan dari PDF. Belum ya? Itu 15 menit Anyway, naik jadi jalan gini. kaki atau? Nah, jadi saya mendesain hidup saya, rumah saya tinggal itu punya radius 5 km terhadap seluruh aktivitas saya. Jadi dari kantor saya, sekolah anak saya, taman tempat saya olahraga, tempat coffee shop yang saya suka, terus apapun itu dalam radius 15 menit. 15 menit apa? Jalan kaki itu 500 meter. Itu ke public transportation, ke MRT. Saya tinggal di Haji Nawi. Jadi ke MRT Haji Nawi cuma 500 meter. 100 meter, oke. Itu 10 menit, 15 menit jalan kaki gitu ya. Nah kalau naik motor itu 3 km. Itu exactly dari rumah ke kantor saya di Wijaya 2 atau Iskandar Syah 2. Nah kalau naik mobil bisa 5 km. Itu sekolah anak saya, paling jauh itu 5 km. Jadi memang Jakarta nggak sempurna, tapi kalau kita sebelum komplain, kita desain dulu hidup kita. Di mana kita melakukan setiap hari kegiatan-kegiatan kita. Gitu. Jadi ketika kita sudah mendesain hidup kita dalam radius 15 menit atau 5 km atau paling sekompak mungkin, nah kita bisa menyisakan waktu kita yang sisanya ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Gitu. Jadi 15 Minute City itu adalah hal yang saya jalankan sehari-hari. Tapi pertanyaannya kan, gimana kan gak semua orang bisa punya rumah di tengah kota. Nah, rumah saya tinggal 2018 di Haji Nawi. Coba cari di internet 3.500 mm house. 3.500 itu lebarnya rumah saya, 3,5 meter. Wow, Saya bisa tinggal ya? di rumah yang 3,5, bisa ya? Bisa, dan saya bisa bilang mungkin saya selama 7 tahun itu merasa dicukupkan dan lebih bahagia dari mungkin kebanyakan kelas menengah. Kenapa? Saya nggak pernah kena macet. Nah tentu ada strategi arsitektur dan lain-lain, tapi faktanya adalah ketika kita bisa memilih rumah, 3,5 meter itu lebih kecil dari garasi rumah kita semua, bener gak sih? Iya gak sih? 3,5 meter itu mungkin jarak dari dinding kita sama tetangga kalau ada gitu ya. Iya. Atau bisa nempatin di atas garasi kita. Oke. Gitu. Jadi itu satu hal gitu. Nah, solusi kedua dengan menyuarakan policy. Policy di daerah TOD kan udah bisa lebih padat, orang bisa dapat akses ke rumah yang lebih terjangkau. Kalau misalnya emang ada policy yang mendukung peningkatan KLB di tengah kota dekat TOD dan developer menyambut gitu. Jadi balik lagi emang harus suara supaya kebijakan cuma ya itu. Jadi bukan saya bilang komplain itu nggak baik. Ya kalau emang nggak semua orang punya energi untuk berbuat sesuatu kan. Tapi kita bisa memulai perubahan dari diri kita sendiri paling nggak. Gitu. Kalau nggak bisa mengubah cara tempat tinggal kita dan kantor kita di mana, kita coba desain pilihan-pilihan kecil dalam hidup kita sehari-hari. Yaitu tadi, dalam radius yang 15 menit. Betul. Gitu. Itu Atau sih, kemudian kalau misalnya pun tidak bisa, akhirnya bisa ikut berisik supaya akhirnya kita bisa melakukan hal yang bisa kita ubah gitu ya yes, Kak Nia ya. Nah kalau misalnya ke Mas Hendro nih, ini kan Bike Tour sudah lama sekali ya mengadvokasi jalur sepeda yang aman, steril, terus kemudian juga untuk orang bersepeda. Nah kalau boleh tahu berarti so far hambatan atau kesulitan apa? Kalau buat pertama ke masyarakat, yang kedua adalah ke pemerintah untuk advokasinya, Mas Hendro. Jadi
Ini sempat saya bikin contekannya ya. Iya, Biar- ya, silakan. Biar lebih runut ya. Iya. Yang pertama kan kita tuh nyoba mendata tuh salah satunya adalah beberapa itu pelanggaran jalur sepeda tanpa sanksi. Terus yang kedua infrastruktur yang tidak terintegrasi. Infrastruktur jalur sepeda ya gitu. Terus kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat, tidak ada peran tetap dari pemerintah daerah. Gitu. Jalur atau lajur khusus sepeda yang tidak efektif. Yang tadi dibilang ya kelihatannya jarang dipakai gitu karena sepedanya nggak barengan gitu. Terus keamanan dan keselamatan. Nah, ini yang kita coba dorong sebenarnya gitu. Kalau ngomongin pelanggaran, kadang-kadang debatnya tuh ya jalurnya juga kosong, sepedanya nggak ada ya makanya dipakai yang lain gitu, kayak telur sama ayam duluan gitu. Tapi itu kalau namanya pelanggaran ya pelanggaran aja ya sebenarnya kalau bisa diingetin gitu. Atau memang tidak ditutup jalurnya, memang kan kita naik jalur sepeda tuh ada beberapa ruas ditutup mas. Jalur sepeda itu pakai kon lah pakai apa nggak ada yang tahu itu siapa yang nutup gitu, nggak ada yang tahu ya kita buka misalnya besok tutup lagi dipakai parkir iya gitu. Kadang-kadang kita ngingetin sebagai warga masyarakat datang baik-baik siapa kamu misalnya gitu, itu agak susah. Kerjasama dengan pemerintah dinas perhubungan misal gitu besok balik lagi capek juga, kita juga tahu gitu capek ya. Terus peran pemerintah yang peran tetap dari pemerintah daerah itu kita bisa melihat bahwa pembangunan jalur sepeda itu bukan seperti prioritas gitu. Ada gitu, tapi kelanjutannya, perawatannya dan segala macam. Bahkan jangan juga seolah-olah kita udah bangunin jalur sepeda loh ya, sepedanya mana? Bukan. Membangun budaya sepeda itu bukan tugasnya bike to walk gitu. Tapi membangun ekosistem itu bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Ayo gitu, ini udah happy banget nih. Hari ini ada Rp1, bahkan udah dicanangkan hari Rebo itu naik transportasi publik, itu keren banget gitu. Minimal seminggu sekali, mudah-mudahan nanti di Jumat, satu hari setiap hari Jumat semuanya naik sepeda. Jadi perlu keteladanan, perlu ada yang mencontohkan, perlu gerakan sepakat minimal 3 bulan, ternyata akhirnya kan ekosistemnya kebangun, minimal ini hari Jumat nggak bisa nih jalur ini dipakai. Terus nanti geser Kemis, geser Rebo gitu. Tapi seenggak-enggaknya apa yang udah dilakukan itu nyambung gitu. Nah namanya juga gerakan sosial ya. Kita memang nggak boleh marah-marah, kita memang nggak boleh kasar-kasar gitu. Itu tadi mungkin saya bilang tadi, kenapa kok misalnya teman-temannya Mbak Nea gitu kok nggak bersuara? Ya kayaknya santun mas gitu. Mungkin kalau zaman-zaman saya bisa ngomel, bisa marah, bisa datengin gitu. Teman-teman jauh lebih santun kali ya gitu. Caranya lebih main, jadi nggak kelihatan gitu, kurang berisik ke saya. Padahal datanya bagus gitu, datanya banyak, pengalamannya juga oke gitu. Terus apa-apa aja gitu, baik to work tuh bersinergi menghadapi tantangan tersebut. Itu tantangan lah, kita nggak ngeliat kendala, tapi tantangan bersama gitu, ini kan bareng-bareng ya. Yang dorong perbaikan infrastruktur terus menerus gitu, ya tiap tahun bagus. Sambil dorong juga teman-teman pesepeda, teman-teman komunitas, banyak teman komunitas. Kalau dia sepedanya di Sabtu dan Minggu, itu nggak ada masalah, silahkan aja, itu banyak mas. Itu apalagi Car Free Day ya Minggu. Tapi kita juga datengin mereka per komunitas tuh, CSR lah CSR gitu. Emang duit bukan CSR 5 orang, setiap kau milih dari hari Senin sampai hari Jumat, 5 orang aja sepedaan di hari itu pagi waktu mau masuk kantor. Jalurnya mana? Bebas, nanti kita temenin, kita kumpulin lagi teman-teman komunitas kebetulan yang jalurnya searah gitu. Bisa lewat jalur sepeda, bisa lewat enggak jalur sepeda, tapi yang kalau memang enggak ada jalur, tapi kelihatan gitu. Ayo dikerjain bareng-bareng. 5 kita kumpulin 5 lagi komunitas ada 15. Dari frame foto 15 itu bergerak keren udah gitu. Ini 15 jangan kurang ya, jangan kurang. Ganti orang boleh gitu. Senin siapa, Selasa, jangan Senin sama Selasa lah, masuk kantor hari Senin sama Selasa tuh uyuhan katanya gitu. Ya udah Rabu, Kamis, Jumat, tapi diperbanyak gitu, maksudnya diperbanyak titik kumpulnya gitu. Ayo bareng-bareng. Berharap sih, kita juga kangen gitu misalnya pemerintah juga bisa bilang, ayolah ASN gitu, sepedaan bareng gitu kan, 1 hari aja dalam 1 minggu gitu. Ya udah kita temenin rame-rame, mudah-mudahan jadi muncul banyak titik kumpul nantinya gitu.
sebentar kok, kita juga ngejar absen gitu. Apakah sepedaan terus terus boleh bebas gitu masuk kantornya telat, nggak bisa juga gitu, tetap aja. Jadi intinya ya ayo kita bergerak bareng-bareng, nggak harus nunggu semuanya sempurna gitu. Gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendro. Oke, sekarang kayaknya kita akan membuka sesi pertanyaan dari teman-teman kepada para narasumber kita. Bebas mau bertanya kepada siapa, ke Mas Abi boleh, ke Kak Nea boleh, ke Mas Hendro boleh. Silakan teman-teman. Oke, Kak Wai silakan. Sebutkan nama, terus kemudian mau bertanya sama siapa dan pertanyaannya apa, silakan. Halo, salam kenal, aku Wai. Aku mau tanya ke semuanya sih. Karena aku mungkin awam tentang perkelasan ini sih. Aku merasa kelas menengah, cuman aku jadi penasaran nih sebenarnya pemangku kekuasaan, pemangku keputusan ini tuh kelas apa sih? Kenapa keputusan-keputusan yang para pemangku jabatan ini terasa jauh dengan kebutuhan atau keinginan tadi, nggak cuma needs kan, wants, keinginan kelas menengah gitu. Terus jadinya sejauh apa kelas menengah dengan pemangku kekuasaan itu jaraknya sejauh apa sih sampai kita harus seberisik itu untuk didengar gitu. Nah terus apa juga tadi karena ini judulnya kelas menengah harus apa sih? Nah ya. Kelas menengah harus apa sih biar jadi pemangku kekuasaan kalau mereka berbeda kelas. Kelas menengah tuh harus apa biar yang memangku keputusan-keputusan itu yang bisa memutuskan kehidupan, keputusan-keputusan diambil kelas menengah ini ya sesuai dengan keinginan kelas menengah itu sih. Terima kasih. Oke boleh. Kawai aku boleh nanya sedikit ya. Kalau dari Kawai sendiri sebagai kelas menengah ada keresahan di isu perkotaan ini, transportasi atau hunian, ada keresahan apa? Nah kalau aku sendiri sebenarnya tipe yang masih kelas menengah yang menerima gitu kan. Yang menerima untung lah ya udah ada, aku merasa cukup terintegrasi transportasi di Jakarta. Aku tidak memiliki kendaraan pribadi karena memutuskan untuk tidak. Tapi kayak ternyata perjalanan aku Kalibata ke Kemang itu ternyata nggak ada penghubung yang mudah gitu kan sebenarnya. Atau harus berputar-putar kayak untuk ngantar sekolah misalnya. Kayak ternyata terlalu jauh Kemang Kalibata gitu. Padahal cuman Kalibata Kemang ya. Iya, yang... kalau di Lugas lurus tuh kan katanya dekat gitu kan. Iya. Gitu sih, itu keresahan aku mungkin karena aku bukan pengguna kendaraan pribadi. Ya. Jadi ya itu sih kayak misalnya tadi isu penghapusan jalur koridor satu aja. Itu kan kayak itu koridor satu aja bisa dihapus, apalagi koridor-koridor yang lain. Itu keresahan, terus terang keresahan pribadi aku tinggal di Jakarta. Mengkhawatirkan ya. Betul, gitu kan, itu sih. Oke, terima kasih Kawai. Emang iya ya Kalibata Kemang nggak ada jalur Transjakartanya ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Teman-teman ITDP ada yang tahu nggak? Rutenya muter. Jadi naik apa, tahu nggak? Nomor berapa? Naik Gojek. Nggak ada public transportation. Nggak ada ya, oke baiklah. Ya betul. Oke, oh iya betul Blok M ya, dari Blok M dari sini banyak ada ke Kemang ya. Oke baik, nah tadi pertanyaannya adalah kayaknya kawan ini kayak kesel banget gitu ya. Berarti kok kita harus berisik sih, berarti emang mau jabatan itu kelas apa sih kok kayak rasanya jauh banget. Terus berarti kita harus apa dong kalau misalnya mereka bukan kelas menengah, silahkan siapa yang mau jawab duluan. Mas Hendro, Kak Nea atau Mas Abi? Dulu kali ya. Oke silahkan. Kayaknya kalau ditanya pemerintah sama kelas menengah sejauh apa atau apakah beda kelas gitu sebenarnya tergantung pemerintahnya siapa. Ya. Mungkin kalau anggota DPR ada yang kelasnya sama kayak kita terus dipilih sama konstituennya ya sama gitu. Tapi mungkin kebanyakan aku nggak mau generalize atau ini juga bukan jawaban yang absah banget kali ya. Tapi mungkin yang sering kita dengar adalah mereka itu elit gitu. Mereka ada elit. Tapi mungkin framework melihatnya adalah pemerintah itu punya mandat buat mengelola negara, biayanya dari mana? Dari uang pajak gitu kan. Nah tapi biar ada balance of power itu tadi makanya harus berisik gitu. Kita demand, kita harus demand ada akuntabilitas dari kebijakan apapun yang dibikin sama pemerintah gitu.
aku nggak tahu sih kayak idealnya harusnya gimana sih, apakah pemerintah udah harus dekat sama apa namanya kebijakan yang dia buat yang akan berpengaruh kepada kehidupan kelas menengah. Misalnya waktu itu ada siapa ya, aku lupa pemangku keputusan atau pemangku kebijakannya siapa, tapi yang kita mau nambah gerbong KRL, tapi kayak emang se-urgent apa, emang sekarang chaos gitu kan, itu kan Itu jauh udah banget ya. Disconnected banget ya. Udah disconnected banget, itu mungkin kayak Mas Wai juga tadi mungkin udah kebakaran, kepalanya udah Iya. mau meledak gitu mendengar itu setelah desek-desekan di KRL atau saya pernah mau transit di Tanah Abang pas lagi mau nyebrang mau nyebrang Itunya, platform ya. iya platform Peron ya. peron mau nyebrang peron nggak napak kayak kedorong aja gitu kan, itu Wow. nggak chaos tuh dari mana nggak tahu, mungkin karena yang nggak pernah dilakukan gitu. Jadi ada yang harus ini mungkin part of the memantaunya adalah ini jawaban tadi kenapa harus memantau sebenarnya. Kita minta akuntabilitas gitu kayak Pak Bu kalau bikin kebijakan ini apakah nggak pernah ya melihat keadaan di lapangan gitu. Kalau misalnya emang nggak pernah kayak saya emang naik mobil, saya nggak naik transportasi umum, emang nggak punya CSO misalnya atau perwakilan rakyat yang udah dengar dari konstituen keadaan di stasiun Tanah Abang tuh gimana misalnya kayak gitu, atau stasiun Manggarai gitu ya yang terkenal dengan zombie apokalipsnya betul. itu. Jadi sebenarnya nggak punya jawaban kayak kenapa mereka Ya, betul. disconnected sama kita. Tapi itu aja kayak mungkin mereka tetap perlu ada, kita minta demand akuntabilitas. Berarti kalau misalnya selama ini kebijakannya dibikin ngasal atau nggak dengerin, berarti kan nggak accountable dong. Mereka berarti tidak misalnya DPR, anggota DPR sebagai wakil rakyat berarti dia nggak dengerin konstituennya dong gitu kan. Pas lagi reses ngapain gitu, nggak ketemu kah, nggak mendengar kah, kayak gitu turun kan. ya. Iya, atau misalnya pas nggak denger kah dari CSO misalnya kayak ITDP gitu yang mungkin tahu banget gitu keadaannya sesesek apa di dalam gerbong gitu. Emang nggak dengerin kah selama ini kan udah ada mekanismenya gitu gimana biar seelit apapun mereka kebijakan itu yang ngerasain warga kelas menengah dan maksudnya warga dengan kelas ekonomi manapun gitu. Tapi kalau misalnya elit mungkin mereka punya means, resources buat tidak merasakan ketidaknyamanan itu. Pakai tetot-tetot misalnya buat clear the road gitu kan. Tapi kalau kita apakah pasrah gitu ya Mas ya? Ya udahlah pasrah aja namanya juga hidup gitu. Mungkin ini ujian. Tapi ya nggak bisa gitu kayak berisik lah. Kalau tadi Mas Abi mungkin ya udah kita make the most of our lives, apa yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya pemerintahnya mungkin saat itu semena-mena misalnya, atau misalnya kayak nggak mendengarkan lah, ngasal lah gitu, yang nggak bisa dibiarkan kan. Maksudnya kalau masa kita mau hidup dalam ketidaknyamanan terus, sementara kita punya hak buat menuntut akuntabilitas pengelolaan negara yang biayanya pakai uang pajak kita juga. Gitu. Oke. Ya Mas Abi silakan mau nambahin. Oke, saya ada cerita dan insight mungkin dari saya. Jadi saya pakai batik tuh nggak sehari-hari loh ya, dan maksudnya nggak setiap kalau acara terus saya batikan nggak. Ini karena jadi tadi pagi itu diundang ke balai kota. Nah tapi gini, apa yang kita bisa lakukan sebagai kelas menengah? Emang harus berisik, minimal memantau supaya berisiknya berisi. Yes. Ya. Nah, kenapa berisik? Bakal kemana? Ketika kita melakukan berisik yang isi, ya. Pernah mungkin lihat kemarin Instagramnya Pak Mas Gub atau ya kalau di Instagram saya postingan terakhir tuh, jadi karena keberisikan saya minimal di sosmed saya membuat tulisan tentang bagaimana Jakarta tuh udah berubah. Di like sama Mas Pram loh. Oke. Terus tiba-tiba ada nggak 1-2 hari ini untuk datang ke balai kota? Ya udah datanglah saya, itu minggu lalu gitu ya. Jadi betul-betul bukan karena saya siapa-siapa, karena saya berisik tentang Jakarta bahwa pemerintah harus ngelihat warga nih yang bergerak dan harus diperbaiki infrastrukturnya. Jadi tapi sebelumnya nggak kenal ya? Nggak kenal. Saya juga bukan orang pemerintahan gitu ya. Terus udah, dan kalau diterimanya pun di reception hall dan segala macam. Tapi intinya ada follow up dari situ. Jadi di saat yang bersamaan saya juga tadi pagi
Bapeda DKI untuk bicara tentang sebenarnya berbeda dengan apa yang diundang Pak Gup. Cuma itu berangkat dari tulisan-tulisan atau kegiatan-kegiatan saya. Jadi dilihat ternyata apa sumbang saran dipanggil sebagai narasumber lagi. Narasumber loh. Oke, harus pakai batik gitu. Jadi saya datang di Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup means transportasi, fasilitas umum publik, sumber daya air, taman kota, lingkungan hidup dan segala macam. Ini yang kenapa kita di sini kan gitu. Jadi kalau ditanya sejauh apa terhadap antara kita kelas menengah sama pemangku kebijakan atau pembuat kebijakan. Nah, pembuat kebijakan juga macam-macam kan. Kalau dibilang tadi ada elit itu mungkin yang terjangkau. Jadi memang kita bisa begini nih ada deal-deal elit. Tapi sebenarnya para pelaksananya itu juga kelas menengah. Sama aja kayak kita cuma kerjanya di balai kota. Nah yang bertanggung jawab dengan segala yang terjadi di kota ini adalah yang tadi saya temui itu. Kepala dinas tersebut gitu. Jadi bisa apa gitu. Jadi berisiklah sebisa kamu tapi harus berisi sampai kamu dilihat sama mereka dan dipanggil. Nah kamu coba ngasih ini. Jadi di situ memang kalau dilihat nih gini, diakui oleh mereka kacamata kuda. Karena apa? Bayangkan ini baru ganti gubernur. Kita nggak setelah peresmian tiba-tiba harus langsung 100 hari mulai. Argonya jalan. Jadi transisi antara pemimpin satu dan pemimpin lainnya, kebijakan yang lalu dengan kebijakan lainnya, tadi saya nggak melihat ada sih, nggak ada melihat yang lalu tuh udah menjalankan ini, platformnya dilanjutkan ini. Itu gitu ya. Jadi dan ya mereka ini nih yang membuat Jakarta ini begini. Jadi sebetulnya ya memang gapnya itu betul lost gitu. Jadi bayangin kalau saya nggak berisik, nggak akan dipanggil dan nggak akan. Yang kayak saya mungkin harus ada 100 atau berapa ribu kali biar dilihat gitu kan. Tapi memang maksudnya apa? Kalau kita berisi, kita bisa menjadi sumbang saran untuk mereka. Yang memang kalau sebagai narasumber itu ada tindak lanjut mungkin mereka melihat ada yang bisa jadi pilot project. Nah disitulah kita sebagai warga saya rasa ada harapan untuk memberikan sumbangsih. Cuma mereka memang berada di dunia sendiri. Satu tight deadlines. Jadi tight deadlines dalam arti sekarang Musrenbang gitu ya, musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Minggu depan udah harus ada yang jalan. Bulan depan udah harus ada yang jadi dan peresmian. Mikirnya kapan? Integrasinya gimana? Wong di satu ruangan tadi sumber daya air, transportasi, lingkungan hidup, yang bicara kualitas air, kualitas udara sama kualitas taman nggak saling connect gitu ya. Jadi memang ya PR-nya masih banyak tapi harapannya adalah mereka betul-betul mau bekerja. Cuma ya itulah jangan capek bersuara. Oke, supaya suara kita bisa kemudian didengar gitu ya. Tapi gitu, jangan pesimis sama kota karena kita memang masih jauh dan gak sempurna, cuma kalau kita berisik dan kita dilihat sebagai demand, mereka akan berupaya memberikan supply. Jadi it's getting there gitu. Transportasi publik, MRT itu pasti akan diperpanjang, tinggal jalur sepeda akan dipertahankan, tinggal gimana kita bikin padat jalur sepeda, bikin padat MRT sehingga MRT harus semakin banyak, kira-kira gitu sih. Yang sering juga ketemu sama pemerintah pasti Mas Hendro dan komunitas Bike to Work Indonesia. Boleh mungkin cerita pengalamannya Mas Hendro, seperti apa sih memang prosesnya di pemerintah, terus kemudian disconnect-nya seperti apa dengan kita? Oke. Sepeda hilang di Bekasi, itu ngomongnya ke Bike to Work. Ini yang terkait KRL. MRT belum lama kemarin sepeda juga ada yang hilang. Ya, namanya sempat diganti tuh. Oke. Terus di MRT, LRT, KCI. Kita semua tuh ketemu sama pihak-pihaknya, pengambil bahkan pimpinan-pimpinannya ya gitu di MRT, di KCI maupun di LRT gitu. Enggak sesederhana itu ternyata untuk pengen tahu CCTV aja. Kita tuh kalau sepeda hilang udah nggak bisa berharap sepedanya balik, udah nggak mungkin. Jarang ada, bahkan belum pernah ada yang sepedanya kembali. Kayak motor ketemu, mobil ketemu nggak ada. Lapor ke polisi, ditanya pun kwitansi pembeliannya mana. Ini benar. Jangan boro-boro sepedanya dapat, ini pemenuhan administrasi aja nggak sampai segitunya. Bike to Work bisa apa? Lebih mudah nggalang patungan untuk ganti sepeda daripada ngurusin itu. Tapi ini kan nggak selesai persoalannya.
nggak bisa bilang harusnya, ya aku pengen banget gitu peran pemerintah, ada gubernur baru sekarang gitu, bisa mengintegrasikan ini semua. Banyak kok ternyata, kalau dipahami oke. Misal, KCI itu bagian dari kereta api Indonesia. Oke, lahannya rekai, apa sih, masih anak usaha itu banyak bener, anak usahanya kereta api itu. Dan tidak bersinggungan, CCTV-nya itu nempel di lahan yang punya gedung. Sementara yang punya KCI-nya itu cuman stasiunnya aja, nggak ketemu itu. Panjang itu, udah panjang. At least nggak akan pernah berharap soal sepedanya. Udah, saya sampaikan tadi barusan, lebih mudah kita ngajakin patungan ganti sepedanya. Yang nggak bisa diganti kan kenangan, memorinya, ceritanya. Tapi sepedanya bisa. Tapi harapan kita ke depan, ayolah gitu. Dipersingkat itu yang kayak gitu. Untuk apa gitu? Parkiran sepeda di LRT Jakarta, MRT banyak, nggak penting gitu. Kalau nggak aman, kalau nggak bisa terpantau. Padahal yang naik sepeda itu bukan berarti nggak punya mobil, bukan berarti nggak punya motor. Mereka memilih naik sepeda. Sok-sokan pengen udara bersih, pengen kontribusi, pengen apapun, whatever lah ya. Saya pengen naik sepeda. Gitu. Tapi yang parkir mobil, parkir motor kan dirapiin, diapain. Naik sepeda itu tuh belum tentu mereka nggak punya. Yang pindah itu yang diangkut kan orangnya, bukan mobilnya, bukan motor, kan dia diem di situ. Gitu. Pengennya sih itu ya, pengen dapat kesetaraan yang sama. Itu yang pelan-pelan kita sampaikan. Mau keras yang ada kita ribut. Dibenci pula nanti akhirnya gitu kan. Tapi bukan itu, tapi ayolah ini 20 tahun nih tahun ini Bike to Work Indonesia tapi belum ketemu tuh jalan tengahnya yang cakep. Nah ini perjuangan bareng. Kalau berisik, ayo berisik bareng kita. Ayo berisik bareng, aku suka sekali. Terima kasih Mas Hendro. Oke, gimana Kawai, sudah puas? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya kita masih punya waktu, ada yang ingin bertanya? Teman-teman di belakang enggak? Oke, tadi, ada, silakan. Ya, saya Sani dari komunitas Bike to Work. Mungkin ingin bertanya ke ini aja sih, Om Hendro. Kira-kira ada nggak sih peran pemerintah dalam kaitannya itu apresiasi ke pesepeda, pekerja pesepeda terutama itu kan pekerja pesepeda itu udah berkontribusi ya ke lingkungan gitu. Kaitannya bisa ke saving karbon, dia jarak terukur dari rumah ke tempat kerja itu berapa kilo, terus ada saving karbon sekian gitu. Bisa nggak umpamanya komunitas itu mendorong pemerintah atau perusahaan dalam terkait memberikan insentif atau semacam apa ya, prestasi atau apresiasi yang diberikan ke pekerja pesepeda, mungkin dari saving karbonnya itu diuangkan atau ditabung terus ke depannya bisa dalam bentuk diberikan uang atau apa gitu supaya mungkin menyemangatkan kembali para pesepeda-pesepeda harian ini untuk lebih menyemarakkan kembali ruang-ruang publik di Jakarta supaya lebih bersemangat, atau mungkin ada saran dari perusahaan itu, oh kamu karyawan ada kan pernah di bank mana itu ada lari atau jalan berapa kilo gitu minimal. Nah ini mungkin bisa dibikin ke pesepeda jarak berapa kilo ini udah minimal kamu menempuh bersepeda. Nah, itu sih mungkin apakah bisa lebih mendorong ke perusahaan terkait untuk lebih mengapresiasi para pekerja pesepeda itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Sani tadi ya. Pada Mas Hendro silakan. Jakarta itu kalau nggak salah 2019 berkenaan pembangunan jalur sepeda yang rencananya 614 tapi baru jadi 314 kilometer. Itu Pemprov DKI, saya lupa bentuknya surat edaran atau instruksi gubernur ya. Itu ke seluruh BUMD sudah melakukan. Sampai bikin gedung-gedung yang punya harus punya shower parkiran sepeda gitu.
Kalau nggak salah itu, dan bahkan kalau nggak salah dulu waktu itu Baik to Work juga pernah bikin apresiasi Kota Ramah Sepeda. Kota Ramah Sepeda untuk coba jalan bareng dan sinergi ya. Tapi memang bukan cuma buat Jakarta yang Baik to Work, tapi seluruh Indonesia gitu. Nah kalau nggak salah, nah mudah-mudahan itu karena saya nggak ngerti ada berlakunya atau enggak. Kalau enggak itu jalan dilanjutkan juga bisa. Jadi masing-masing perusahaan tadi ketika dia bangun, agak repot, kantor saya juga waduh nggak ada shower kan gitu. Adanya kamar mandi, toiletnya direksi, akhirnya berbagi. Nggak apa-apa kamu sebelum ini mandi aja di kantor, ruang mandinya direksi, itu diizinkan sampai hari ini. Pakai shower, ada air panas, menyenangkan, tapi ya tetap nggak ada yang sepedaan. Saya nambahin boleh? Boleh Mas Ali. Kalau ditanya ada perhatian dan bisa. Jadi ada 3 pelaku Mas. Jadi betul Mas, jadi ada 3, pertama government yang bikin policy, 2 pelakunya atau developer swasta, yang 3 rakyatnya yang bersepeda. Jadi policy itu muncul di tahun 2017 sampai 2019, setiap bangunan publik itu harus menggunakan parameter bangunan hijau. Nah itu yang payungnya adalah Green Building Council Indonesia. Nah kalau mau dapat sertifikat tersebut, salah satu parameternya adalah menyediakan fasilitas sepeda untuk mendorong active mobility. Jadi orang tuh nggak naik mobil pribadi. Nah salah satunya adalah shower dan parkir sepeda dan jalur yang visible dari jalan raya ke lobbynya lah gitu. Nah itu wajib. Jadi memang belum terlalu galak karena balik lagi kita kan negara demokrasi, jadi setiap lahan private itu ya kekuasaannya pemilik lahan dan swasta. Nah, jadi polisinya ada dan akan digalakkan ke depannya gitu. Memang akan ada saatnya setiap mau bikin minimal bangunan publik itu harus ada, nggak mungkin, dan udah terjadi. Jadi dilihat aja tim dan segala macam itu udah terjadi. Masalahnya swasta nih. Nah untuk swasta, kami praktisi arsitektur itu wajib, terutama ketika mendesain bangunan publik. Nah terutama bangunan komersial. Jadi sebagai pelaku profesional ada aturannya. Nah aturannya itu sebagai pelaku perencananya diberi guidance. Nah sebagai pemilik proyek juga mendapat guidance. Jadi di depan gedung bisa jadi ada penyewa-penyewa bangunan yang hanya mau menyewa bangunan tersebut kalau bangunan tersebut punya sertifikasi gitu. Jadi emang green is the future gitu. Ya mau masa depan adalah ya bikin bangunannya lebih hijau, itu udah ada. Indonesia, Singapura, Amerika semua punya parameter dan itu bisa menjadi seksi untuk para developer atau pemilik proyek. Jadi kalau dia kan ada bronze, silver, gold, platinum, paling tinggi itu platinum. Platinum itu berarti siapapun akan bisa tertarik. Nah, yang ketiga ini buat rakyat, memang belum ada insentif, tapi yang menarik adalah pertemuan saya pagi ini dan minggu lalu dengan Mas Gup nih. Jadi idenya adalah yang dia minta bagaimana menyalakan Jakarta lewat bergerak gitu. Jadi kan ini heat map-nya harus makin aktif. Tentunya itu perkembangan infrastruktur dan kemana. Salah satu yang saya sampaikan dan disambut baik dan kemudian mudah-mudahan, saya belum bisa bilang, mudah-mudahan ada follow up adalah kita bisa membuat ini jadi gerakan sama-sama. Jadi punya dashboard bareng yang dihubungkan ke Jaki. Jadi kalau misalnya idenya bisa nggak sih ada yang lari 5 kilo setiap hari atau pakai jalur sepeda 5 kilo seminggu mungkin berapa kali dapat insentif. Itu bisa. Jadi kalau emang, tapi harus jadi misi DKI ya, kalau emang punya goal jadi Jakarta Healthy City 2030, ini kan harus dibangun sama-sama. Nah ini mungkin banget. Jadi ini kayak rezeki Strava Global juga konteks saya tiba-tiba gara-gara tulisan saya itu. Dan saya dijadiin centang, jadi kayak influencer Strava ala-ala lah gitu. Nah artinya apa? Jadi Strava itu punya namanya Strava Metro yang membantu kota-kota untuk merencanakan mobility, transportasi dan segala macam. Nah ini kalau bisa udah connect ke DKI dan dashboard ini bisa kejadian, artinya pasti setiap kelurahan, setiap kecamatan, setiap kota madya akan berlomba-lomba memerahkan daerahnya gitu. Cuma untuk sampai ke sana itu bisa jadi ya proses panjang dan cuma bukan nggak mungkin Mas. Artinya polisinya udah ada, tapi harus dilirik oleh para pemilik proyek. Nah tinggal dari warga nih, udah create demand terus. Ide untuk minimal seminggu sekali jalanin jalur sepeda supaya kelihatan kepake gitu ya, itu menarik. Mungkin saya akan ikutin Mas. Keteladanan kan ya, apalagi pemerintahnya ikutan tuh keren banget gitu. Dan Oke. bukan berarti boleh telat kan, berarti Betul, pagi-pagi banget tuh, seru. Iya.
Oke, berarti harapan itu ada. Harapan itu ada Mas Hani ya. Karena ya semoga saja memang beneran akhirnya ada juga visi dari pemerintahnya seperti itu. Jadi mungkin yang awalnya mikir kayak oh kayaknya susah sekali gitu ya untuk mendapatkan insentif kalau misalnya kita menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Jadi tapi kemudian sepertinya bisa terjadi mungkin tidak dalam waktu cepat tapi ya gradually bisa ke sana ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Mas Hani gimana? Udah oke? Oke, silakan Mas ya. Selamat sore. Saya Sudirman. Saya suka sepedahan juga kebetulan. Kebetulan di sini ada teman-teman kolaborator yang benar-benar cinta lingkungan ya. Peraturan gubernur ada Pergub nomor 105 atau Pergub 80 tahun 2020. 2020 benar. Itu setiap tempat umum atau fasilitas itu wajib menyediakan parkir, shower dan lain-lain. Ada nggak nih niatan buat teman-teman semua bisa kolaborasi yang tadi Om bilangkan, yuk kita berisik bareng-bareng yuk supaya kebijakan itu bisa diadakan sama pemangku yang ada di wilayah. Itu sih Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sudirman. Gimana kira-kira nih kalau misalnya atau apa yang bisa dilakukan atau kolaborasinya seperti apa mungkin? Saya mungkin duluan kali ya bisa jawab. Jadi sesimpel tinggal cari teman yang punya connection ke balai kota atau lingkar satunya Mas Gub. Karena dia bukan orang yang sebenarnya jauh-jauh banget. Tiap seminggu 3-4 kali pelotonan sebenarnya. Jadi tinggal disapa pelotonnya mungkin kalau pakai Gowes commuting enggak ya. Tapi gini maksudnya adalah mungkin banget kita colek gitu ya. Jadi kita harus proaktif menurut saya ya. Proaktif apa ya udah bikin aja bike to work. Oke, apa ya di tengah minggu Gowes dan mandi dulu ke tim sebelum kerjanya Sudirman. Kalau yang di daerah Sudirman Gowes bareng mandi sebelum ngantor di daerah Dukuh Atas gitu misalnya. Jadi sebetulnya Jakarta ini kayak kanvas sebenarnya menurut saya. Banyak celah untuk kita bergerak, banyak celah kekurangan dan kelebihan, tinggal kitanya. Mau komplain duluan apa gerak duluan nih, tapi kayaknya bisa deh, bisa Mas. Oke baik, terima kasih Mas Hendro mungkin ingin menambahkan? Dia mau nyari teman, dia juga udah bergerak sebenarnya. Nyari teman biar banyak. Dia guru saya itu sepedaan di Jakarta. Oke, baiklah berarti tinggal ada yang diajakin gitu ya. Kalau Kania gimana nih? Menurut Kania apakah kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh para masyarakat ini supaya kemudian akhirnya bisa mendorong ke pemerintah? Kalau kita kan platform online ya, ada platformnya dan ada social medianya. Bisa juga berisiknya, jadi partisipasi itu bisa ada namanya expressive participation gitu. Dia kita mengekspresikan hal yang kita mau gitu kan. Tadi mungkin kalau dari mas-mas yang emang bergelut di bidangnya udah punya nih koneksinya gitu kan, udah tahu orang-orang siapa aja yang menginginkan hal yang sama gitu. Itu mungkin akan lebih mudah buat partisipasi yang lebih langsung nih kepada pemangku kebijakannya. Tapi kalau misalnya mau, kita butuh lebih banyak orang lagi buat mengetahui kalau ada demand ini gitu. Dan mungkin jadi demand-nya bisa lebih banyak. Itu bisa lewat ya digital activism dan kelas menengah itu mungkin 90% atau mungkin 100% kali ya punya akses kepada internet gitu. Dan ada studi yang bilang kalau mereka paling suka itu ya digital activism. Itu mudah banget dilakukan ya kan. Jadi salah satunya juga mungkin bikin aja tagar gitu kan. Bikin tagar, ramein di social media. Sekarang channel udah banyak banget. Ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter gitu. Itu bakalan memperluas lagi si cakupan orang-orang yang kelas menengah yang bisa kita tap untuk kayak hey ada ini nih gitu kan. Mungkin ada yang ini baru di Jakarta, mungkin nanti ada di daerah lain yang bisa bergerak sama keteladanan tadi seperti kata Pak Hendro, ada keteladanan dari Jakarta yang udah keren banget, jalur sepedanya ada gitu kan. Pak Gubernurnya mendengarkan, bahkan pesepeda juga. Terus kalau misalnya ini ceritanya disiarkan kepada teman-teman di semua daerah di seluruh Indonesia, mungkin bisa menimbulkan keinginan juga untuk melakukan hal yang sama. Karena pasti ada aja orang di daerah manapun yang suka bersepeda gitu. Kayak cerita Mas
Abi tadi saya bercerita sendiri kan Mas yang cerita sendiri kepada teman-temannya terus nanti temannya cerita ke teman yang lain. Iya. Mirip lah kayak gitu sama. Dan itu avenues-nya adalah social media yang the sky is the limit. Gitu. Betul, betul. Oke, baik. Waktu kita mungkin sekitar 5 menit lagi, ada satu pertanyaan terakhir. Sebelum saya tutup, tidak ada. Kalau begitu saya kasih satu pertanyaan terakhir buat para narasumber di sini. Mungkin singkat aja kali ya, kalau misalnya kita berandai-andai nih. Karena kan dari tadi kita ngomongin tentang pemerintah membangun kebijakan, membuat keputusan dan hubungannya dengan kita gitu ya. Dan bagaimana agak ada disconnect. Tapi kalau misalnya kakak-kakak di sini semua menjadi gubernur DKI Jakarta. Soalnya kemarin saya pas main di games interaktif itu, kita kan menjadi wali kota gitu kan. Terus ternyata pada saat dikasih kartu kebijakan tuh sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya kita tidak ingin keluarkan tapi kayaknya harus diambil kayak seperti itu. Tapi kalau misalnya kakak semua jadi gubernur DKI Jakarta 100 hari pertama, kira-kira satu hal pertama yang akan dilakukan itu apa? Silahkan. Kita mulai, oke, boleh dari Mas Hendro dulu. Satu hal aja. Saya sepedaan di Car Free Day hari Minggu, berhenti mungutin sampah yang ada di Car Free Day, gitu. Saya pilah yang bisa dikelola, saya masukin ke ekosistem, gitu. Yang enggak dibawa sama Dinas Lingkungan Hidup dan memastikan bahwa sampah itu masuk ke namanya induk dari pengelolaan sampah di Jakarta, tapi nggak sampai ke Bantar Gebang, lalu ke RDF. Intinya memang itu dilakukan supaya sistemnya benar, penegakan aturannya juga dilakukan. Saya akan datang ke kantor polisi, Polda, ngajak kerjasama penegakan aturan di Jakarta. Baik sampah maupun aturan lalu lintas dan segala macam. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendro. Kanea silakan. Kalau saya sebenarnya suka jalan kaki, jadi pengen memperbaiki infrastruktur pejalan kaki kali ya, trotoar. Karena saya suka jalan kaki tapi agak tempelan ya, kayak ada yang bolong, ada yang nggak rata, nggak rata, betul. Gitu. Jadi itu kali yang pertama. Oke, baik. Terima kasih Kanea. Mas Abi silakan. Kalau jadi gubernur, saya akan tetap tinggal di Haji Nawi, di rumah yang lebarnya 3,5 meter, naik MRT ke balai kota, dan terus menerus buat kebijakan sampai orang ingat kalau masa saya gubernur, kemajuan kota itu yang nentuin adalah langkah kaki kita para warga, itu aja. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan buat ketiga narasumber kita dan juga tentunya buat teman-teman semua yang hadir di sore hari ini sampai menjelang malam hari ini. Semoga kita semua seperti tadi kita sudah diskusikan, memang keberisikan ataupun aktivisme kita sebagai seorang kelas menengah itu harus terus disuarakan supaya akhirnya bisa sampai kepada pemerintah seperti tadi yang juga Mas Awi bilang, Kanea juga bilang banyak sekali sebenarnya channel-channel kita buat menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita gitu. Dan jangan pernah lelah kalau begitu untuk terus menyuarakan semua keresahan apa yang kita inginkan supaya kota Jakarta ini menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Sekarang saya ingin mengundang semua narasumber kita untuk berfoto bersama dulu. Mungkin kita boleh di depan sini ya, di mana ya? Oke, boleh kita agak maju ke depan biar tidak ketutupan. Oke, aku yang hitung kali ya. Oke, boleh. 1, oh sudah? Belum. Agak ke tengah. Oke, terima kasih. Kenapa? Mas Awi terima kasih banyak. Kanea terima kasih, Mas terima kasih banyak. Buat teman-teman juga terima kasih. Dengan demikian selesai sudah sesi diskusi kita di community panel kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini jam 7 kita akan ada pembahasan yang juga tidak kalah serunya. Tapi bocoranku di belakang sebentar aku ambil. Boleh cue card-nya? Aku lupa. Bukan, ada ya? Nah, oke.
Oke, ternyata panel diskusi kita jam 7 malam ini seru sekali karena kita akan mendiskusikan tentang bicara motor dan kota. Nah, ini adalah sesi diskusi panas menurutku karena ya motor menjadi salah satu kendaraan pribadi yang banyak di kota Jakarta, bahkan lebih banyak motor daripada penduduknya. Seperti apa kira-kira isu permasalahan motor dan juga kota Jakarta nanti jam 7 pagi. Sekarang kita break dulu. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Jam 7 malam maksudnya.